Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yohanes pasal 6 Pak Jimmy ya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Cerita biasa saja karena semua tahu, bahkan ada lagunya 5 roti 2 ikan gitu kan. 5 roti dan 2 ikan gitu ya. Tuhan Yesus memberkati sisa 12 bakul. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan buatnya itu di Israel. Kalau dia lakukan mujizat itu di BSD, ya sampai 12 bakul sisanya. Ya kan? Kemarin baru selesai KKB, belum bubar sudah ibu-ibu udah dengan tas plastik masing-masing. Bahaya. Saya bilang, saya mesti khotbah 5 roti 2 ikan. Supaya tidak ya, hari khotbah ini bukan karena kejadian kemarin, kayak ini udah dijadwalin, sudah dijadwal ya. Tapi cocok itu kemarin. Selesai ibadah, enak banget rendangnya. Ya tuan rumah kan nggak enak kalau dibilang begitu. Ibu mau? Ya kalau ada sisa sih bu. Kue ini enak ya ini enak. Akhirnya sisa 12 bakul untuk seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Anak loh, anak kecil loh. Saudara, anak kecil yang beri 5 roti 2 ikan itu kepada Andreas. Iya di situ gitu Andreas. Lalu Andreas memberi kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus berkati lalu dimakan oleh 5.000 orang. Laki-laki saja. Belum dengan perempuan dan anak-anak, taruhlah sekitar 10.000 orang. Ya kan? Makan 5 roti 2 ikan. Sudah tahu kan ceritanya kan? Saudara sudah mengerti kan cerita itu? Pernah dikhotbahkan kan? Nah kalau begitu kita tutup. Udah ngerti, mau apa lagi? Coba saudara cerita tentang 5 roti. Ceritanya kan jadi begini. Jangan usah takut lapar kalau ikut Tuhan. Karena Tuhan bisa beri makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Kan gitu kan? Nggak usah takut lapar, nggak usah capek. Engkau bisa datang pada Tuhan dengan apapun. Tidak ada apa-apa engkau boleh datang pada Tuhan. Karena Tuhan bisa berkati 5 roti 2 ikan dan sisa 12 keranjang. 12 bakul. Tuhan bisa robah sesuatu. Tuhan bisa buat mujizat. Jangan takut lapar orang percaya. Karena Tuhan bisa beri 5 roti dan 2 ikan. Orang percaya tidak pernah mati lapar. Saya tidak pernah melihat anak Tuhan meminta-minta roti. Ya kan gitu kan khotbahnya kan? Sudah, ada begitu aja. Mau apa lagi? Mau tambahkan apa lagi? Apa lagi yang mau ditambahkan di situ? Sudah itu khotbahnya. Ya kan? Tapi kalau saya mau aja kita lihat seorang anak yang punya 5 roti 2 ikan. Ya, kita lihat itu saja. Karena cerita tadi kan sudah bisa ya, sudah bisa. Seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu. Di permainan di Ciawi, ada game, lalu ada pertanyaan jadi Mali itu pos berapa? Pos 4, ada pertanyaan. Siapa nama gembala, pendeta gereja Alkitab Anugerah BSD? Yang anak-anak itu kan yang mereka tahu jelas banget. Om Sony. Yang satu Ronald. Nah itu udah rusak itu. Itu pendeta baru itu. Tapi setelah itu sebutkan nama anggota jemaat dari depan huruf depan Y. Yang langsung bilang Yemi, nggak ada Yemi. Om Yanto. Nah, tapi yang satu nih yang paling ini. Dia berdiri lalu, masa iya nggak ada? Yang di rumah, katanya gitu. Wali bilang, yang di rumah, Opa Yudi. Tetap salah. Karena O. Kan Y kan? Yang diminta kan Y. Malik bilang lagi, yang di rumah. Opa Yudi. Aduh. Y. Terus dia berdiri dengan begini. Malik, ini masalah bagi anak-anak. Apalagi cucu. Kalau saya bilang nama Opa, saya jadi anak durhaka. Jadi daripada saya bilang namanya Opa, mendingan Opa. Biar salah-salah di sini dihukum, daripada nanti saya durhaka di akhir zaman. Anak-anak juga tahu loh, nggak mau sebut nama orang di atasnya itu namanya kan. Saudara tahu kan Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan
sembarangan atau sia-sia kan? Anak-anak tahu. Ya kan? Jadi anak kecil itu ada banyak hal yang kita bisa belajar dari mereka. Lagi punya makanan, lalu tiba-tiba bilang, belum berdoa, itu masih penuh. Saya bilang gini, ini anak-anak pintar. Kalau papanya enggak, makan aja dulu nanti berdoa setelah selesai makan. Ya kan, sudah selesai makan baru mari kita berdoa. Tapi anak-anak masih ada di mulut, kalau berdoa mereka. Jadi ada banyak sekali pelajaran dari anak-anak. Pantasan Tuhan bilang, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan Allah, engkau harus menjadi seperti seorang anak kecil. Nah, anak kecil kalau lari-lari di sini, kalau nggak usah lari, dia jalan berisik dikit kita bilang, shh. Anak kecil. Kalau dia ngomong dikit, shh. Satu kali saya khotbah di satu tempat, lalu anak-anak itu bicara. Jemaat itu berisik sekali. Terus saya bilang, ibu-ibu tolong itunya ke saya. Dengar suara saya. Perhatikan ke saya, nggak usah peduli anak-anak itu. Boleh nggak? Langsung begini. Karena kalau anak-anak berisik semua ribut. Tapi kalau orang tua mondar-mandir, semua sadar, semua dia mau ke toilet, sudah tua. Dia mau ambil minum, sudah tua. Ya kan? Kadang-kala kepala nongol dari situ. Oma, anak kecil. Ya kan? Itu pun kita cucu siapa tuh? Ada sopan-sopan. Tapi kali ini kita mau belajar dari anak kecil. Kita belajar dari anak kecil. Seorang anak begini dia. Perhatikan dia datang ikut Tuhan dengan orang tuanya kan? Di sini di cerita ini kan? Dia datang dengan orang tuanya bersama-sama. Orang tuanya mau pergi ikut Tuhan. Ada satu guru yang luar biasa namanya Yesus. Dari Nazaret. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Dia melakukan begitu banyak mujizat. Kalau dia mengajar, semua orang tertuju padanya. Dia mengajar penuh kuasa. Dia nggak mengajar. Saya tidak pernah hadir waktu Tuhan Yesus mengajar. Tapi saya membayangkan ketika dia bicara, lafalnya mantap. Mimiknya luar biasa, penekanan-penekanannya tepat. Dia nggak berkhotbah begini. Jadi saudara-saudara, maju. Itu kan tidur orang. Saya percaya dia mengajar dengan hebat. Dia seorang pengajar yang luar biasa. Bayangin aja saudara, dia mengajar di bukit. Dan semua orang tertuju padanya. Bagaimana dia menyampaikan itu? Bagaimana dia menyampaikan dengan suara yang luar biasa kepada banyak orang. Dan mama papanya bilang padanya, mama papa akan lihat seorang guru yang luar biasa. Kamu mau ikut? Saya ikut. Saya senang sekali melihat ada orang yang datang menggendong anak di gereja. Dia membawa anaknya ke gereja. Dia membawa anaknya bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Pasti berisik sekali kan? Iya kan? Nanti satu waktu kalau kita mau bergereja di sini, tempat duduknya jangan menghadap ke sini. Melingkar begini. Ini bukan bersekutu, ini berpunggungan. Kalau saling lihat punggung. Soalnya dari di belakang, kalau saya geser begini aja. Kalau saya geser gitu kan, gitu. Papa mau ikut, lihat. Belajar dengan Tuhan Yesus. Dia berbeda dengan Kayafas. Dia berbeda dengan Nikodemus. Dia berbeda dengan pengajar-pengajar yang lain. Dia bagus sekali kalau mengajar. Kamu mau ikut? Anak itu terpengaruh karena orang tuanya mengatakan itu. Dan anak itu ikut. Saudara tahu Tuhan Yesus begitu tenang. Tuhan Yesus begitu indah kalau dia mengajar kepada anak-anak. Dia begitu akrab dengan anak-anak sehingga anak-anak mau datang padanya. Murid-muridnya yang pusing, jangan datang di sini. Anak-anak pergi. Tuhan Yesus bilang jangan larang mereka datang padaku. Kalau kamu larang dia, kamu tahu nggak? Mereka inilah yang punya kerajaan Allah. Anak-anak ini yang punya kerajaan Allah. Kalau kamu larang dia, kalau ada orang yang menyesatkan mereka, mendingan ikat batu di lehernya dan buang ke laut. Biarkan anak-anak itu datang. Dan anak itu datang dan dia melihat Tuhan Yesus. Sayang sekali pada waktu itu akhirnya Tuhan Yesus pergi meninggalkan dia. Saat itu Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka dan mereka kebingungan di mana dia pergi. Lalu mama papanya sibuk dan orang-orang di situ, ayo kita cari dia di mana. Anak itu jalan. Saudara tahu dari rumah dia membawa 5 roti jelai. Jelai itu, masih ingat cerita tentang Ruth? Yang ambil sisa-sisa gandum itu. Nah itu roti dari sisa-sisa gandum. Bukan roti yang mahal. Bukan lauk. Bukan roti mahal. Bukan roti yang dibuat mak.
Mak, tanggal 10 jangan lupa. Roti.